Ketemu lagi dengan channel Sugeng Papon, YouTuber receh. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi teman-teman di channelnya Sugeng Papon gitu ya. Si YouTuber receh yang pokoknya receh banget lah ya. Jadi ini mau sharing-sharing pengalaman gitu ya. Setelah ini adalah motovlog yang kesekian kalinya. Setelah beberapa minggu saya nggak upload video, nggak bikin video gitu ya. Terakhir itu kapan itu ya? Pokoknya sekitar 2 minggu atau 3 minggu yang lalu ya. Jadi ini sekarang saya bikin motovlog lagi itu karena setelah beberapa minggu terakhir itu saya positif COVID gitu ya. Jadi kemarin itu sempat sakit. Awalnya itu sakit, jadi awal mulanya kayak gini. Saya itu sakit meriang, juga badan ya, mungkin karena saya itu orangnya kayak gini. Kalau pegel-pegel itu tak kumpulin dulu, tak simpen dulu, tak tahan dulu. Kalau udah nggak kuat baru aku ke tukang urut gitu ya. Nah, pas waktu itu tukang urutnya itu nggak bisa gitu loh. Waduh, udah capek, udah pegel, udah ngerasain nggak enak badan. Ternyata tukang urutnya nggak bisa. Dan akhirnya malamnya itu aku udah mulai merasakan sesuatu yang aneh gitu ya. Badan udah kena air, udah merinding. Ini pasti. Akhirnya meriang lah, meriang, terus badan ngilu-ngilu semua. Nah, setelah 2 hari badan udah enakan, terus aku masuk kerja. Nah, waktu masuk kerja itu kan harus minta surat sehat dulu dari klinik perusahaan gitu ya. Nah, pas sudah minta pas mau minta surat sehat, saya harus di swab dulu karena habis sakit. Setelah swab antigen, akhirnya saya dinyatakan positif COVID gitu ya. Yang perlu kita lakukan waktu dapat info positif COVID ya, jangan takut lah. Karena kalau takut, mental kita down, itu malah bikin kondisi kita semakin buruk gitu ya. Nah, setelah saya dinyatakan positif COVID, saya harus karantina selama 14 hari. Aduh, 14 hari berada di rumah dan nggak ngapa-ngapain gitu ya. Jadi nggak bisa keluar sama sekali, nggak bisa bikin motovlog, nggak bisa bikin kegiatan lain gitu. Dan selama 14 hari itu gejalanya itu yang saya rasakan ya, pengalaman pribadi. Ini yang mau saya sharing-sharing ke teman-teman semuanya. Jadi selama 14 hari itu enggak, kondisi emang biasa-biasa aja gitu. Tapi untuk mungkin 5 hari pertama itu, jadi yang aku rasakan itu kayak kita ini kayak demam flu biasa gitu. Cuman kalau untuk panasnya udah nggak panas ya, cuman tersisa kayak ininya loh, kayak pilek sama ininya aja ya. Seperti apa ya, pilek pada umumnya lah. Terus sama juga batuk kayak gitu ya. Cuman itu pergerakannya untuk kesembuhan itu melambat gitu loh, yang aku rasakan itu. Jadi kalau waktu pertama kalinya aku itu demam, meriang kan udah badan panas gitu ya. Itu
Setelah itu setelah badan panas itu pilek. Setelah pilek ganti ke batuk gitu. Batuknya pun nggak lama ya, cuman sehari 2 hari udah selesai batuknya, udah nggak batuk lagi. Jadi gimana ya ngejelasinnya itu ya, pokoknya kayak pilek dan batuk sewajarnya gitulah. Cuman rasanya itu kalau untuk pilek yang dulu itu pileknya itu hidung tersumbat, itu kita otomatis nggak bisa cium bau kan. Nah kalau ini tuh yang tersumbat itu cuma satu, sebelah gitu. Jadi sewajarnya masih bisa cium bau lah kalau tersumbatnya satu itu. Ini walaupun tersumbatnya satu-satu, tapi kayak nggak bisa nyium bau-bau, pokoknya bau-bauan lah. Itu cuman sehari 2 hari doang gitu. Dan untuk yang indera perasanya enggak, ya sewajarnya kita kalau sakit demam atau flu itu pasti ngerasa kayak mulut pahit lah gitu ya. Jadi nggak nafsu makan gitu. Ya mirip kayak gitulah. Cuman ya 2 hari udah nggak, 2 hari udah nggak ini, udah normal lagi gitu. Indra perasa udah kembali lagi dalam 2 hari itu. Jadi buat teman-teman yang mungkin suatu saat ya, kita kan berdoanya semuanya pada sehat-sehat aja kan ya, saling mendoakan semuanya semoga selalu sehat-sehat gitu. Tapi siapa tahu kalau suatu saat nanti itu kena juga. Nah ini jangan takut gitu loh, jangan takut, jangan, mental harus kuat, mental harus santai gitu ya, jangan ngedrop lah. Intinya kita itu harus punya mental yang kuat dulu. Dan ini pengalaman kayak gini tuh sama gitu, sama kayak pengalamannya ini YouTuber yang ada di Jepang tuh, si Bang Neo Japan kalau nggak salah ya. Pengalamannya sama kayak gitu. Jadi pengalaman Bang Neo Japan itu dia juga mengalami yang sama seperti saya gitu ya. Cuman duluan Bang Neo Japan. Kalau Bang Neo Japan kan udah diadakan di Jepang ya. Jadi Omikron di sana juga cukup ini ya, cukup ketat gitu kalau untuk masalah kesehatan. Nah waktu dia dinyatakan positif Omikron itu juga sama gejalanya, sama yang seperti yang saya alami gitu. Jadi buat teman-teman jangan terlalu inilah, jangan terlalu parnoan gitu. Jadi kalau dinyatakan positif, oke, kita cuma butuh waktu untuk istirahat gitu ya, jaga diri, maksudnya itu jaga kesehatan, istirahat yang cukup, tidur yang cukup, minum obat.